Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, di hotel kena serangan jantung, overdosis, spread. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Saya yakin Bapak yang ada di sini tidak akan makan daging babi, tidak akan makan daging bangkai. Tapi yang saya curiga membuat makanan haram, proyek fiktif. Gaspol memang. Yang SPJ palsu. Hati-hati. Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Haji Herman Deru beserta keluarga, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu, setiap Jumat, hampir setiap kita sholat Jumat mendengarkan khutbah. Yang ayat khutbah dibacakan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar. Kalau di kantor gubernur ada pengumuman dari Pak Gubernur, harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Kalau pengumuman itu sekedarnya saja, sekali cukup. Tapi kalau harus diulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini penting. Dan rasanya ayat ini susah diterima akal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pencitraan, bukan takwa politik, bukan takwa pilkada, bukan takwa pilkada, pilcaleg. Kan? Itu anggota DPR kan kalau mau dipilih, Masya Allah penampilannya kalah Ustaz. Pakai sorban, pakai gamis, keluar masuk masjid, biar tidak diundang, datang juga. Iya toh? Begitu terpilih, tidak muncul lagi. Banyak begitu di Sumatera Selatan, banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Maka Allah katakan, jangan Islam seperti itu, jangan bertakwa seperti itu, karena kau pasti celaka. Ayat lanjutnya, dan janganlah kamu mati. Jangan kamu mati. Ini ayat seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, kau yang bilang. Kan dulu, belum 2 periode. Ya kan, semua mati. Mati bukan soal tua. Kalau soal tua, almarhumah mestinya masih hidup saat ini. Bukan soal sakit. Kalau soal sakit mestinya tidak ada orang sehat yang wafat. Tapi buktinya, anak kecil mati, orang tua mati, orang sehat mati, orang sakit mati, tentara mati, polisi mati, artis mati, ustadz. Belakang sedikit. Jadi kalau ustadz duluan siapa yang ceramah? Semua mati. Berarti kalau begitu, yang jadi masalah bukan matimu. Mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kau mati. Itu yang jadi masalah. Bagaimana kondisimu mati? Maka Allah katakan illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya tidak beragama Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina, makan obat kuat, di hotel kena serangan jantung, overdosis, spread. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Saya yakin Bapak yang ada di sini tidak akan makan daging babi, tidak akan makan daging bangkai. Tapi yang saya curiga membuat makanan haram, proyek fiktif. Gaspol memang. Yang SPJ palsu. Hati-hati. Pak,
Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak makan lalu Bapak berdosa, wajar. Bapak penanggung jawab. Tapi kadangkala bukan kita yang melakukan, tapi dapat dosanya. Siapa? Sopir. Disuruh pergi tanda tangan di sekda. Kau pergi tanda tangan apa? Padahal sekda tahu ini barang salah. Sopir disuruh dan dia lakukan juga karena tidak punya pilihan. Tingkat dosanya yang berbeda. Hati-hati Pak, hati-hati. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir baru makan uang haram. Bayangkan kalau Bapak tanda tangan korupsi hari ini, tiba-tiba malam kena serangan jantung, mati kafir Pak. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau pejabat sogok menyogok, makan sogokan. Tapi kalau masyarakat yang bisa membuat kalian mati kafir apa? Uang pilkada. Wane piro. Hati-hati. Maka saya senang Nasdem Pak. Saya curiga Nasdem di sini Pak. Warnanya gantungannya Nasdem Pak. Iya kan? Kenapa saya senang Pak? Karena mencetuskan politik tanpa uang mahar. Yang merusak pilkada kita, yang merusak negara kita, provinsi sampai kabupaten kota karena duit sogok. Mahalkan biaya pilkada. Kenapa? Perlu beli perahu, perlu tim sukses, perlu serangan fajar. Ya ketawa, saya serius ini. Ini ketua partai semuanya. Allahu Akbar. Hati-hati Pak, hati-hati. Lebih baik tidak usah jadi pejabat kalau nyogok Pak. Saya bilang sama mahasiswa saya, Dek, kamu tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Belum tentu diterima, persaingan ketat, berapa juga gajimu. Orang sekarang mau jogok sampai 500 juta mau jadi pegawai negeri. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan itu 500 ribu. 500. Kenapa kau tahu? Saya tahu Pak. Kenapa saya pegawai negeri? Gali lubang tutup lubang. Saya bilang sama sekampungku, gajiku 9 koma. Wih, banyak Ustaz. Artinya tanggal 9 sudah koma. Mana ada pegawai negeri tidak ada tanya di koperasi? Ini muka-muka. Sudah ada semua itu sertifikat di koperasi. Ngapain? Maka adik-adik sekalian saya bilang, kau tidak usah jadi pegawai nyogok. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi ShopeePay ya. Soalnya pakai aplikasi ShopeePay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di nyogok. Lebih baik kau pulang kampung jadi pedagang. Lebih baik kau pulang kampung jadi petani yang sukses. Tapi saya sarjana. Sarjanamu kau gunakan untuk mengelola ekonomi. Sarjanamu kau gunakan untuk mendidik keluargamu. Kuliah, sarjana bukan berarti kamu harus jadi pegawai negeri. Kalau mau kau perbaiki negaramu, tidak usah kau demo di pinggir jalan. Kau udah berhadapan dengan asap. Kau berhadapan dengan water cannonnya polisi. Tapi gimana kalau mau perbaiki negaramu? Kau pulang kampung. Kau jadi anggota DPR. Tidak mesti sogok, tidak. Masa kalau di kampung saya Pak, 1.500 suara kau dapat, kau sudah duduk di anggota DPR kabupaten. Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat 1.500 suara? Apa kek kau lakukan di situ supaya kau dikenal? Ada orang meninggal, kau datang galikan kuburnya, kau bercemurlah kau di situ. Ya kan? Ada orang pengantin, naiklah kau di situ, joget apa semua salawatan, supaya orang kenal kamu. Masa kau tidak bisa dapat suara? Sudah itu, kau jadi anggota DPR. Di DPR kau punya suara. Sudah jadi anggota DPR periode pertama, bodoh kau kalau kau tidak bisa 2 periode. Kau sudah punya fasilitas. Sedangkan kau tidak punya fasilitas, tidak punya uang reses kau bisa menang. Masa sudah punya uang reses kau tidak bisa menang? Kan jadi masalah uang reses, salah jalan. Kapan lagi kita nasihat ini? Ya kan? Maka saudara-saudara yang bisa membuat kita Bapak Ibu matinya dalam kekafiran karena kita hobi makan uang haram. Tidak usah cemas soal isi perut Pak. Allah sudah jamin rezeki kita. Pelajaran berharga kita lihat ini 1 bulan. Kalau uang haram kau kelola, uang haram kau produksi, maka anak istrimu pasti keras kepala. Mana ada orang Indonesia mati kelaparan? Pak Gubernur, enggak ada kan warga Sumatera Selatan mati kelaparan? Enggak ada Pak. Berarti rezeki itu Allah yang ngatur. Lalu kenapa kalian miskin? Karena kalian hidup melebihi rezeki yang Allah berikan. Gaya hidup. Kalau pegawai negeri gajimu 5 juta, jangan kau gaya hidup 7 juta, pasti kurang, ambil lagi kredit. Gajimu 7 juta, gaya hidup 5 juta, aman dunia. Kalau kamu cuma kepala dinas, yang nyata gaji, ngapain kau pakai HP yang 3 kameranya, istrimu aja cuma 1.
3 kameranya, mau apa 3 kamera? Ayo, memangnya kita seleb? Memangnya kita ini konten kreator? Beli handphone mahal-mahal, belum setahun ganti lagi. Dari mana dapat? Pasti karena kau menang tapi ini 20%. Akhirnya bapak pensiun, begitu pensiun mulai datang penyakit. Itu Pak, tidak mungkin Allah berikan penyakit parah bagi orang yang tidak pernah mengkonsumsi uang haram, tidak mungkin. Maka ini ayat selalu diulang-ulang agar kita tidak mati kekafiran kita. Nauzubillah min dzalik. Poin pertama, ayat ini harus kita ingat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Enggak. Tapi ada hal, apa itu? Suka makan barang haram. Barang haram itu ada yang haram zatnya, itulah narkoba dan sejenisnya, khamar dan sejenisnya. Juga ada yang haram gara-gara cara memperolehnya. Poin kedua, ini ayat selalu juga kita dengar. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini canda saja. Dunia ini hanya sementara. Pasti ada akhirnya. Maka Allah menghidupkan kita tidak abadi, pasti ada akhirnya. Dan Allah memberikan titipan. Kita hidup di dunia ini, Allah memberikan titipan. Apa titipan Allah? Satu, titipan Allah itu berupa harta. Harta, ibu-ibu semewah apapun rumahnya ibu, itu hanya titipan. Namanya titipan, pasti ditinggal. Bu, ibu, yang rumahnya harga 2-3 miliar, itu titipan Bu. Ini, rumah jabatan ini, titipan, pasti keluar. 5 tahun dulu, kalau dapat untung 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar, senang tidak senang, keluar. 10 tahun maksimal. Bapak mau tinggal di tahun ke-11, dibilangi orang gila Pak. Oh kasihan Pak Hermanderu, dia pikir Mas Gubernur. Pasti dibilangi orang gila. Namanya titipan, ini rumah pasti titipan. Iya toh? Bu, rumahmu yang mewah titipan. Begitu ibu meninggal, siapa tinggal itu rumah? Istri kedua. Iyalah, namanya titipan. Pelan-pelan. Dua, titipan. Setelah harta, apa titipan yang kedua? Jabatan. Yang hadir di sini saya yakin Pak, di atas 60% punya jabatan. Tapi percaya Pak, itu titipan. Tidak ada yang abadi. Yang ketiga, apa berupa titipan itu? Ilmu. Ini titipan. Yang keempat, apa titipan itu? Anak. Titipan. Bukan karena orang ikut pilkada sehingga dia jadi gubernur. Tidak. Kalau gara-gara pilkada dia jadi gubernur, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi kenapa dia jadi gubernur? Karena Allah titip dia. Hermanderu, kamu yang gubernur. Allah titip. Kalau karena ikut pilkada, maka semua calon mestinya jadi gubernur. Tapi Allah titip, satu aja jadi gubernur. Maka keliru kalau seorang gubernur tidak memudahkan dirinya masuk surga. Apa maksudnya? Contoh. Saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang Pak, usia-usia sakaratul maut. Yang sudah pensiun Pak. Tapi coba kalau Pak Gubernur datang berjamaah. Duhur misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah. Ditelepon sama ajudan, Pak Haji, Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak Kadis. Katanya Bapak tidak pernah dilihat sholat berjamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya jabatan. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Dan kalaupun kami ulama masuk surga, masih ngantri Pak. Kalau para ulama masuk surga masih ngantri. Kenapa? Jumlahnya banyak. Di Sumatera Selatan kalau malaikat katakan ulama Sumatera Selatan silahkan masuk, masih ngantri Pak. Muhammadiyah, NU, LDI malah ngantri dia Pak, masih ngantri. Masih lama gilirannya Pak. Pondok pesantren berapa Pak?
Tapi kalau dikatakan Gubernur Sumatera Selatan, Hermanderu sendiri, Pak. Tidak ada antri. Maka keliru seorang kepala dinas kalau tidak memudahkan kepala dinas masuk surga. Keliru seorang Kapolda, Dandim, kalau tidak memudahkan jabatan masuk surga. Seorang Kapolda, saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, jangan narkoba. Malah saya keluar ceramah kempes ban motor saya, Pak. Dikasih kempes sama anak-anak narkoba, Pak. Tapi coba kalau Kapolda, Pak, jangan narkoba, awas kau, ditangkap, Pak, berhenti. Maka saya berduka ketika ada kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Ini seperti film India ini, Pak. Kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba, ini kan tidak masuk akal, Pak. Film India aja biasanya begini, Pak. Maka saya berdoa, keliru petinggi-petinggi polisi kalau tidak memanfaatkan momen ini memperbaiki institusinya. Kalau korupsi, Pak, saya tidak terlalu cemas. Kenapa? Tiap tahun ada pembayaran pajak. Ada lagi ganti duit. Orang sakit, insya Allah kesehatan ada, dinas kesehatan yang bisa. Tapi kalau anak-anak kita sudah kena kecanduan narkoba, hilang generasi kita. Tidak bisa diobati lagi anak yang sudah kecanduan, Pak. Rusak otaknya. Maka kita berharap polisi betul-betul tegas memberantas narkoba. Kenapa? Karena polisi yang kita harapkan. Siapa yang mau tangkap narkoba? Ulama? Tidak mungkin. Satpol PP? Aduh, polisi setengah, Pak. Maka yang kita harap polisi, karena mereka lah penegak hukum. Saudaraku yang bekerja, mencari nafkah, menghalalkan segala cara lalu jual narkoba, berhentilah kalian jual narkoba di negerimu. Kalau kau tidak mau berhenti, suatu saat akan narkoba masuk dalam rumahmu, anak dan istrimu jadi korban. Bagi saudaraku masyarakat umum, jangan masa bodoh, lawan narkoba bareng-bareng, paling tidak laporkan. Karena narkoba kalau menimpa anak kita, kecanduan namanya, hilang generasi kita. Ilmu titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan, banyak jenis titipan, tapi waktu terbatas. Sekarang itu titipan. Namanya titipan, bagaimana menyikapinya? Karena hidup ini titipan. Bagaimana menyikapinya? Maka satu, jangan titipan itu membuatmu sombong. Jangan gara-gara jabatan sombong. Kepala dinas mau sombong, pret. Kamu jadi kepala dinas karena disuka sama Pak Gubernur. Biar Pak Gubernur senang sama kamu. Kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak mau lihat dia gitu anak buahmu. Pokoknya saya tidak mau lihat, tidak ngerti saya. Jangan ada saya lihat. Hancur kita, Pak, hancur. Iya, apa yang kita mau sombongkan dengan kepala dinas kita? Ini. Maka jangan sombong karena jabatan. Seorang pejabat menjabati sebuah jabatan, lalu dia tawadu, dia rendah hati, maka tanpa uang pilkada yang banyak bisa menang 2 periode. Kenapa? Karena dia senang. Tapi kalau dia petantang, petenteng, takabur, sombong, orang bilang ambil duitnya, tolak maksudnya. Hancurlah duit, habis, tidak ada terpilih, Pak. Jangan sombong. Jabatan tidak boleh membuat kita sombong. Coba, apa? Sekda, kau mau sombong? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar disenang gubernur sama wagub. Tiba saatnya pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kasih lagi orang lain. Keluar Pak Sekda. Apa yang kita mau sombongkan? Maka jabatan jangan membuat kita sombong. Tapi buatlah jabatan itu amar ma'ruf nahi mungkar. 2. Harta. Aduh. Jangan sombong gara-gara harta. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Ada orang cari harta, menghalalkan segala cara. Berapa yang kita makan? Bikin rumah sampai besar-besar. Berapa tempat kita tempati tidur? Bahkan anehnya rumah harga miliaran, tidak bisa tidur dalam rumahnya. Rumah miliaran, mobil harga miliaran. Siapa nikmati? Sopirnya. Tidak pernah dia nikmati. Baru di dalam 5 menit sudah stres. Hati-hati. Rem. Hei, Bu. Ibu-ibu. Itu emas berlian yang ibu pakai, jangan membuat ibu sombong. Pasti ibu tinggal. Emas berlian yang ibu pakai, kalau ibu meninggal siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Istri kedua.
Pak Gubernur, dia dengar cerita saya ini, istri saya. Dia lihat di YouTube. Oh, dia bilang, jadi Ustadz, nanti kalau saya lebih duluan mati, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya peluk-peluk, baru saya jelaskan, sayangku, dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ini. Mau semua Pak, cuma takut sama bini. Ini, dasar saya lebih-lebih Pak. Ayo, maka semua pasti kita tinggal. Harta pasti kita tinggal. Maka saya heran kalau ada orang korupsi bermiliar-miliar. Kau mau apa itu duitmu? Mau diapain? Makan aja terbatas. Rumah juga sudah punya. Tabungan sudah ada. Lalu kau menghalalkan segala cara. Tangkap KPK. Berakhir jabatanmu. Orange. Baju orange Pak. Membelakang. Wih, ngeri Pak. Masa jabatan kita biar mobil dibukakan. Semua orang hormat cium tangan sama kita. Berakhir dalam penjara dan dipermalukan. Bukan cuma bapak yang malu. Anak dan keluarga, terutama orang tua kita yang masih hidup. Malu anaknya di penjara gara-gara maling. Nauzubillah min dzalik. Titipan, jangan sombong dengan harta yang kita miliki. Ilmu, jangan sombong. Itu hanya titipan. Maka saya heran kalau ada ustadz yang takabur. Mau ketemu orang susah betul. Kayak kala-kala pejabat Pak. Pengawalannya luar biasa. Kita ini ulama, bukan selebriti, bukan pejabat yang susah ditemui. Ada juga ustadz begitu. Ditelepon aja susah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu ini? Pikun sedikit. Ada orang, wallahu alam ini Pak Gub, benar atau tidak ini cerita. Ada orang sudah dekat-dekat pensiun dosen Pak, banyak sekali gelarnya. Begitu dekat-dekat pensiun dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hatinya astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Pikun dia Pak. Apa yang kau sombongkan? Kau tidak bisa lagi bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus Pak. Mentang-mentang sudah dengar begini besok didapat di kamar sama. Saya kira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Maka ilmu ulama yang baik mengajak kepada kebaikan, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian, tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat makian, itulah ulama. Apa yang kita mau sombongkan? Misal Das Atlatif yang penontonnya sekarang ini sudah lebih 240 juta. Apa yang saya mau sombongkan? Saya hebat tidak, saya cerdas tidak, saya bisa begini karena ada penonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, menggelegar tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Wagub, sudah lama sakit itu Ustaz. Iya kan? Maka apa yang kita? Maka titipan yang Allah berikan kalian, jangan membuat kalian sombong dengan titipan itu. Anggota DPR. Titipan. Saya mau tanya, tolong jawab. Mana lebih tinggi jabatannya wakil gubernur dengan gubernur? Tentu gubernur, baru wakil, namanya wakil Pak. Mana lebih tinggi Kapolda dengan Wakapolda? Tentu Kapolda. Mana lebih tinggi bupati dengan wakil bupati? Tentu bupati. Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Aneh, namanya wakil Pak. Wakil. Namanya wakil. Ini anggota DPR, jangan kau sombong, kamu cuma wakil. Nama wakil. Mau petenten pret. Wakil. Itulah hebatnya almarhumah. Merasa diri wakil sehingga disenangi orang. Kalau anggota DPR, orang Bugis mengatakan sombere, familiar, welcome, humble. Insya Allah orang senang. Tapi kalau anggota DPR mau sombong, waduh, hati-hati. Apa yang mau disombongkan? Bapak Ibu tahu enggak namanya Fir'aun? Fir'aun itu Pak, Allah laknat dia, diharamkan bahkan masuk surga. Bayangkan, haram Fir'aun masuk surga, dilaknat Allah,
Gara-gara apa? Sombong. Itu Fir'aun. Jin, setan diusir keluar dari sorga karena dia sombong. Fir'aun dilaknat Allah. Bukan cuma haram masuk sorga, tidak ada orang senang itu Fir'aun. Padahal ada namanya dalam Quran. Mana buktinya tidak ada yang senang Fir'aun? Tidak ada satupun orang Sumatera Selatan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sombong. Ada 3 teman setan. Kata Allah dalam hadits qudsi. 3 teman setan. Satu diantaranya ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya apa saja sombong temannya setan. Kaya jabatan sombong temannya setan. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya pangkat sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Tapi orang masih maklum Pak. Yalah wajarlah dia sombong gubernur. Ya wajarlah dia sombong wakil gubernur. Wajarlah dia sombong kaya. Wajar dia sombong cakep. Wajar dia sombong banyak jabatan, banyak hartanya. Wajar. Tapi orang sombong seperti itu temannya setan. Tapi orang masih maklum. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu sebab Allah melaknat Fir'aun karena sombong. Jadi kalau ada pejabat yang sombong dengan jabatannya, itu adalah keturunan Fir'aun. Fir'aun abad 21. Ada ilmuwan sombong, itu sudah dijelaskan. Ada Kan'an namanya. Orang kaya sombong, ada dalam Quran itu. Diabadikan dan dilaknat Allah. Qarun namanya. Maka salah satu kehadiran kita di sini agar kita tidak menjadi sombong. Jangan titipan, jangan membuat kita sombong. Yang berikutnya poin ketiga. Setelah titipan kita sadari tidak boleh sombong, lalu namanya titipan harus dijaga. Pak Gubernur jalan, dia panggil Kasat Pol PP. Kau tolong jaga ini ya. Namanya dititip, maka jaga baik-baik. Kalau sudah dikasih titip tidak dijaga baik-baik, tentu dievaluasi. Oh ini tidak amanah ini, maka diganti. Iya toh? Nah Allah menitip kita, maka bagaimana caranya? Jaga. Bagaimana cara menjaganya? 1. Jaga titipan berupa harta. Dengan cara apa? Bukan dengan deposito. Bukan dengan investasi tanah. Bukan dengan kirim ke Eropa. Kirim ke Singapura. Bukan. Jaga hartamu dengan cara apa? Sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kalau saya pegawai negeri di sini tidak disenangi sama Pak Gubernur yang tadinya kepala dinas, ternyata pilkada kemarin salah dukung, akhirnya menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan enggak? Ada pilihan Pak kalau kita tidak disenang sama gubernur? Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan gubernur. Mau lewat depan kita tidak ada urusan. Kenapa? Saya bukan lagi anak buahnya. Ya toh? Ada dari Jawa merantau ke Palembang. Ternyata di Palembang cari nafkahnya tidak sesuai harapan. Ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Ada orang dari Sumatera Selatan merantau ke Malaysia. Ternyata Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik lagi. Masih ada pilihan. Bapak menderita di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau Bapak masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Yang bisa menyelamatkannya hanya 3. Tidak boleh lagi keluar. Enggak enak di kubur deh, keluar dulu. Bapak keluar, dilempari orang Pak, pocong-pocong. Lalu pada saat itu, kata Nabi, putuslah seluruh amal-amalmu. Maka cara menjaganya, jadikan titipan itu amal jariah. Almarhumah. Dalam kubur, umumnya manusia. Seluruh orang yang masuk dalam kubur. Ada 5 jenis penyesalannya. Salah satu di antaranya, mereka yang tidak bersedekah. Maka kalau boleh berwasiat dan berpesan, ada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah, biarkan beliau yang menikmatinya. Caranya apa? Jadikan masjid. Jadikan rumah ibadah. Jadikan beasiswa pendidikan. Kirim anak. 5 orang dikirim ke Eropa. Belajar tentang sesuatu ilmu. Pulang diamalkan ilmunya. Insya Allah almarhumah tetap dapat pahala-pahala dari orang yang disekolahkan. Anaknya almarhumah
Barangkali berat kalau kita jadikan ulama. Sudah, kita cari anak orang lain, jadikan dia ulama. Selama beasiswa itu, dia jadi ulama karena beasiswa dari almarhumah. Maka ilmu-ilmu yang disebarkan orang yang disekolahkan itu dapat juga almarhumah karena kiriman ilmunya. Maka harta yang dimiliki, cara menjaganya, sedekahkan. Ada orang punya rumah harga miliaran. Salah? Tidak. Tapi keliru kalau bapak wafat tidak meninggalkan rumah ibadah. Padahal bapak mampu. Kalau pergi ke tanah haram, kita pergi haji atau umroh. Biasanya di Madinah kita dibawa ke ziarah kan? Bapak-bapak biasa dibawa ziarah kan? Biasa ada namanya ziarah Masjid 7. Ya kan? Ziarah Masjid 7. Kenapa ada Masjid 7 itu? Karena Nabi dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat pilihan, menunjukkan eksistensi bahwa dia pernah hadir di dunia dengan cara apa? Dia bikin momentum, tanda, apa tandanya? Masjid. Kalau Yunani dan Romawi, mereka menunjukkan bahwa dia pernah berjaya di dunia, dibikinkan patung. Orang Islam tidak, dibikinkan masjid. Maka di Masjid 7 itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman, Masjid Aisyah, Masjid Abu Bakar Siddiq. Silakan bapak yang ada rezeki, jaga rezeki itu dengan cara apa? Bersedekah. Dan demi Allah, saya belum pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Saya mau tanya bapak-bapak, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada yang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan tidak usah ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Sebaliknya, tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Bahkan orang yang dermawan, Pak, sudah wafat sekalipun, orang masih mengenangnya. Ada apa sih, Bu? Oh ini, lagi banyak harga murah di aplikasi GoPay. Ayo, download. Iya, benar-benar. Masih mengenangnya. Dan saya yakin almarhumah yang kita taksiah malam ini salah satu sebab sehingga kuburnya sampai detik ini selalu dikunjungi orang karena beliau dermawan. Pak, kalau bapak tidak bisa berderma dengan duit, berdermalah dengan akhlak. Kalau bapak belum bisa bersedekah kepada istri dengan berlian, sedekahlah dengan cara apa? Jangan kasar kepada istrimu. Kalau Nabi sedekahnya, setiap pagi, setiap beliau mau keluar, beliau bersedekah ke istrinya dengan cara apa? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok bapak amalkan deh. Bu, ibu, besok ingatkan suami. Begitu mau kantor, Pak, sedekah. Nah sini kau saya sedekahi kau. Salatullah, mullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Oke, nah cara memelihara harta dengan sedekah. Yang kedua, cara memelihara ilmu. Bagaimana caranya? Transfer. Sebarkan. Kalau bapak tidak usah jadi ulama, berat pak. Lalu gimana caranya? Sebarkan saja ceramah-ceramahnya ulama. Bapak punya grup, 10 grup, satu grup 100 orang. Bapak dapat ceramahnya Dasat Latif, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, sebarkan. Maka dari 1000 orang yang menerima itu, masa tidak ada yang mengamalkan 1-2 orang. Begitu ada yang mengamalkan dan disebarkan lagi, bapak dapat pahala seperti pahalanya ulama tanpa mengurangi pahala ulama. Itulah yang disebut amal jariah. Bapak tidak usah jadi ulama, berat. Biar saya, Pak. Sebarkan ilmu. Itulah cara memelihara. Nah, sekarang anak adalah titipan. Cara pelihara. Almarhumah punya anak yang ditinggal. Allahu Akbar. Kembar emas yang dilahirkan. Kalau menurut konsep Islam, ibu yang melahirkan anaknya dan wafat itu matinya senilai dengan mati syahid. Apa artinya? Pahalanya sama, matinya syahid. Orang membela agama Allah. Tapi bedanya tetap harus diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani dan disolati. Maka bapak ibu, kalau ada suami yang kurang ajar sama istrinya, biasa saya bilang, suruh lihat istri melahirkan. Bapak tahu enggak kenapa Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?
Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi ini bapak ini, salah paham. 3 ibu, 1 bapak, bukan 3 istri. Ini keras sekali pikirannya semua ini. Kenapa sampai Nabi mengucapkan 3 kali? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 4? Karena ternyata menurut ahli hadis dipelajari, ada 3 penderitaan dan beban hidup seorang perempuan yang tidak bisa dipikul oleh seorang laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Masih Bu? Enak enggak? Wah, menderita. Jalan aja setengah mati. Oh, mau duduk tuh pakai standar samping. Oh. Iya tuh Bu. Iya. Bu. Waktu hamil, apalagi usia-usia 7 bulan, pernah enggak ibu tengkurap? Ada enggak ibu hamil tidur tengkurap? Gaya pasrah. 9 bulan 3 hari. Bayangkan, mampu dilakukan istri kita bertahan 9 bulan 3 hari tidak pernah tengkurap. Bapak 1 bulan aja tidak tengkurap, Pak, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Paling bapak stres ketika ngidam. Ustaz, doakan istri saya. Apa doanya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Ustaz. Jadi kalau saya dia mau tidur jam 10, setengah 10 saya di atas lemari. Saya bilang, dikerjai kau istrimu itu. Bapak nanti stres ketika ngidam. Perempuan 9 bulan. Yang kedua, ketika melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri gubernur, keluar kau nak. Tidak. Iya toh? Tapi saya heran Pak, tobat saya, enggak mau lagi saya hamil. Terakhir ini, 5 bulan kemudian, hamil lagi. Bapak-bapak, ya, kalau istri melahirkan bapak stres, tapi masih sempat merokok. Waktu istri saya melahirkan, pertama, stres, karena enggak bisa keluar. Saya tanya dokter, bagaimana solusinya? Ini harus divakum. Apa artinya disedot? Wih, saya bayangkan kalau disedot berarti otaknya disedot. Bisa beleng-beleng anak saya ini. Ya kan? Namanya otak itu kan kalau goyang prosesornya ibarat komputer kan. Saya biar saya mundur dok. Dia bilang, Pak dokter, bukan mau ceramah ini Ustaz. Saya sholat hajat dulu 2 rakaat, lalu saya berdoa, selawat sebanyak-banyak, saya bantu istri saya dengan izin Allah keluar. Sejak itu kesimpulan saya, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai dan perasaan istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut 3? Ibu. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit ibu, kau gigit saya. Nah, dibujuknya. Lepas nak. Aduh. Siang anaknya, malam. Masya Allah. Maka, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, almarhumah punya anak 3. Pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak yang saya hormati, saya mau tanya dan tolong dijawab. Pak Herman Deru bisa enggak jadi gubernur tidak pernah ikut pilkada? Enggak mungkin. Suaminya almarhumah, bisa enggak jadi dokter tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Pak Kapolda, bisa enggak jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Enggak. Pak tentara bisa enggak jadi tentara tidak pernah ikut mendaftar pendidikan tentara? Enggak mungkin. Anggota DPR bisa enggak anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa ikut fakultas kedokteran? Bisa. Bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha tidak ikut pilkada? Bisa. Berarti sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadikan anak kita soleh dan soleha lebih murah daripada menjadikan anak kita jadi tentara, polisi, bupati dan sejenisnya. Anak kita disekolahkan ke luar negeri salah tidak? Tapi keliru dan tidak ada gunanya. Anak kita ke luar negeri tapi tidak pernah ikut pengajian. Bapak Ibu, mau tahu masa depan kita dikubur? Mau? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau kita intip malam Jumat di kamarnya masa baca Yasin, ibu tenang deh.
Subuh-subuh bunyi gerendel pagar kita intip. Masya Allah, anak bungsunya ibu ke masjid salat jamaah. Dia ajak adiknya. Kakaknya ikut. Harapan sudah itu Pak. Tidak sia-sia kita cari nafkah. Tapi diintip main game. Di meja masih main game. Tidak pernah hadir pengajian. Hati-hati Pak. Bu, kalau kita meninggal siapa doakan ibu? Suami. Jangan harap. Saya boleh taruhan. Setelah diikhlas dilepaskan almarhumah, ya besok-besok ikhlaskan lagi suaminya kalau ada jodoh. Tidak boleh kita hina. Tidak, Bapak enak melihat. Oh, tapi kan ada beban yang tidak bisa dilepas. Ada kawan saya sama-sama naik haji. Meninggal istrinya, sampai bengkak matanya Pak. Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kusambung hidupku. Saya bisa sesukses ini karena istri saya ini hebat Ustadz. Saya bilang hebat juga ini Bapak. Barusan saya dapat orang meninggal sampai bengkak-bengkak matanya. Aduh, belum 1 tahun. Saya pergi jogging Kalibosi, Makassar. Saya lihat dia ada perempuan di sampingnya. Muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya kayak single, siapa itu aja? Dia bilang, yang baru Ustaz. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini teman kita. Yang kita sibuk berWhatsApp, lihat aja deh di grup WhatsApp. Begitu ada meninggal, jangankan ngetik doa Pak, ngetik doa malas. Dia cuma kirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Pak, dia cuma tulis Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Tidak salah anakmu pintar bahasa Inggris, tapi tidak ada gunanya kalau dia tidak tahu ngaji. Kita terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Itu apa? Hebat Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak? Ya Bapak ke Inggris, coba lihat anak-anak di sana. Bahasa Inggris semua Pak. Apa yang hebat? Memangnya kalau anak pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Nah. Maka saudara Bapak Ibu sekalian, jadikan anak kita soleh dan soleh. Gimana caranya? Kasih nama yang baik. Nama itu doa. Itu kewajiban orang tua, itu kata Nabi. Lahir anakmu kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. 3, didik dia. Tapi sayang, kita kadangkala lebih mengkhawatirkan isi perut anak kita daripada isi imannya. Dan yang keempat, jangan lupa selalu doakan anak almarhumah. Jadikan kebiasaannya Pak Dokter, kalau Pak Dokter usap kepalanya, doakan. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bisik telinganya ketika dibangunkan. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Doakan terus. Peluk dia, peluk dekat dia ketika mau dia sekolah, bisik lagi. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Disuapin, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Doa. Ada kemenakan saya. Sudah mau masuk maghrib, masih main futsal. Oh ya, sudah. Pergi berjamaah di masjid sama. Sedikit lagi om, tungguilah dia. Sekalinya azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya Pak. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya, jagonya Pak Ustadz. Dia bisik saja kemenakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ayat keempat. Ini semua kita hafal. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Kematian semua pasti kita lewati. Maka yang penting bukan saja matinya, tapi sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik bekal menghadapi kematian? Adalah amal jariah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, almarhumah ini Allah tempatkan di alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ibu Bapak yang saya muliakan, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terakhir sekali, kita yakin semua Islam yakin syahadat, dia yakini sampai mati kata Nabi pasti dia masuk surga. Kita yang penting sudah yakin 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan masuk surganya? Ini yang jadi masalah. Sebelum masuk surga, transit dulu di neraka namanya. Dicuci dulu, dibersihkan. Bagaimana cara proses pembersihannya? Tergantung dosa-dosanya. Sama pakaian saya yang saya pakai ceramah, paling rendah deterjen, ucat sedikit sudah bersih.
Tapi pakaian saya penuh noda yang saya pakai pergi ke kebun, ke sawah, tidak cukup hanya direndam. Tapi ada model mencuci zaman dulu namanya dikalantang. Direndam air panas di malam hari, kemudian pagi hari disikat, dilipat, dibanting, diinjak, dilipat lagi, digosok lagi, disikat, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, besok baru dicuci ulang, baru bersih. Kalau Bapak punya dosa sedikit saja, deterjen sedikit, tak tak tak, masuk surga. Tapi kalau Bapak banyak dosanya, dikelantang Pak, dilipat, dibanting, didatak, masuk juga surga Pak. Tapi prosesnya lama pertanyaannya. Terutama kita yang punya jabatan dan harta, lama pertanyaannya Pak. Kalau orang miskin apa yang mau ditanyakan? Gaji 3 juta per bulan. Apa? Pembantu. Kau gunakan untuk apa? Tidak ada cita-cita saya jadi pembantu. Cuma bapakku sakit di kampung, 2 juta saya kirim pembeli obat, 1 juta operasional saya di kota. Mobil? Tidak ada. Rumah? Majikan. Motor? Tidak ada. Sepeda? Tidak ada. Miskin betul kau Inam. Inilah takdirku. Kau sholat? Alhamdulillah. Kau puasa? Senin Kamis saja ku kerja. Kau sedekah? Ya kalau beli sayur kadang-kala saya sedekah 1000. Inam, kau ternyata penuh kemuliaan. Hari ini tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Nomor tersangka 1320. Maju. Maju dia. Dilihat Inam. Inilah tentang. Ini tuan saya. Tanya. Nama? Titik-titik. Pekerjaan? Itu mobilmu dari mana? Kalau dilihat gaji dan honorar tidak bisa beli mobil. Anu tuan. Anu apa? Ditinju mukanya apa? Bawa belur, mau lari, ditarik lagi. Itu behelnya istrimu dari mana? Jam tanganmu dari mana? Masuk juga surga Pak, tapi sudah bawa belur. Masuk dia sudah kempur dia Pak. Ketemu sama pembantunya, Tuan, kenapa itu muka? Banyak tanya di situ. Kok baru muncul Tuan? Saya sudah 4 tahun, saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil 4. Gara-gara itu mobil, banyak sekali pertanyaannya. Hati-hati. Maka Allah tidak memberikan kita jalan buntu. Allah katakan, wala ta'iasu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Jangan putus asa. Allah masih kasih kesempatan. Allah jelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bagi bapak-bapak, kita semua pasti punya dosa. Bukan dosa masalah kita. Masalah kita mau tidak bertobat sebelum ajal menjemput. Cara bertobatnya, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, perbanyak membaca setiap selesai sholat 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kalau dibaca kata Nabi setiap selesai 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Dengan catatan bacanya yang pasti jangan seperti makan pisang goreng panas. Ada orang baca itu zikir Pak terlalu cepat. Apa artinya itu? Kayak makan pempek Palembang yang panas Pak. Ya, subhanallah. Tapi kalau dosa berkaitan dengan barang kantor, gorden, rumah dinas hilang gordennya, hilang piring, sendok, AC. Kalau bertobat tidak cukup hanya istighfar, tapi barang tersebut harus dikembalikan. Jadi bapak-bapak yang pernah ngambil barang-barang inventaris kantor gubernur Sumatera Selatan, kasih kembali besok. Kalau tidak dikembalikan, bapak wafat, maka di akhirat kelak di padang mahsyar seluruh barang yang kita ambil itu disuruh pikul. Sambil menunggu giliran untuk dipanggil diadili, lewatlah Satpol PP. Ternyata bapak yang ambil. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.